Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dengan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan tanda baca dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penggunaan tanda baca sesuai dengan bahasa Indonesia, itu terdapat tanda titik di dalamnya. Yang pertama itu, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, hari ini tanggal 6 April 1973, di mana ini untuk mengakhiri suatu kalimat. Contohnya yang kedua itu seperti, marilah kita mengheningkan cipta. Yang ketiga itu, sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Dengan catatan, tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda titik. Misalnya, buku itu disusun oleh Dr. Handes Sujatmiko M.A. Terus contoh keduanya itu seperti dia memerlukan meja, kursi, dan lain-lain, dan sebagiannya. Selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan. Nah, ini penggunaan titik itu seperti dalam struktur departemen dalam negeri, penggunaan titik dalam bentuk huruf maka jadinya seperti ini contohnya. A titik Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. B titik Direktorat Jenderal Agraria. Selanjutnya itu adalah penggunaan titik pada angka. Kita lihat struktur dari patokan umum ini seperti 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi, 1.21 gambar tangan. Dengan catatan tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam sebuah tebagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Baiklah. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Nah, contohnya ini seperti ini. Pukul 1.35.20, yang dimana maksud pukul 1.35.20 itu adalah pukul 1 menit 35 detik ke 20. Seperti itu contohnya. Dengan catatan, penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut. Nah, penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kalau kita menggunakan waktu selama 12 jam, bukan 24 jam, kita bisa memasukkan kata pagi dan siang atau malam maupun sore. Contohnya, pukul 9 pagi, pukul 10 malam, pukul 9.00 pagi, pukul 10.00 malam. Terus selanjutnya itu adalah penggunaan dalam dalam sistem 24 jam. Tidak memerlukan keterangan pagi, siang, atau malam. Contohnya pukul 00.45. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi kata malam di belakangnya. Terus pukul 17.35, yang dimana di sini maksudnya sore kan. Jadi kita kalau dia menggunakan waktu sistem 24, keterangan pagi, siang, atau malam itu tidak digunakan lagi. Jadi dia tinggal pukul 17.35.
Terus tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit misalnya. Ini contohnya, Siregar, Merari, 1920, Titik Azab dan Sangsara, Titik Walter Friedan, Balai Pustaka, seperti itu. Selanjutnya itu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Seperti ini contohnya. Desa itu berpendudukan 24.211.212 orang. Yang dimana ini maksudnya 24.212 orang yang ada di desa itu. Terus selanjutnya itu seperti siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 12.000 orang, 12.00 orang. Seperti itu, dia macam memisahkan kelipatan ribuannya, bilangan ribuannya. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1989. Jadi nggak usah pakai 19, maksudnya gini, 1000.989. Tidak, bukan begitu caranya. Jadi kalau kita menunjukkan suatu bilangan, menunjukkan jumlah, maksudnya bilangan ribuan memisahkan kelipat yang tidak menunjukkan jumlah, maka itu kita menggunakannya tidak menggunakan titik. Jadi 1989 seperti itu. Selanjutnya itu tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan misalnya karangan atau kepala ilustrasi, tabel dan sebagainya. Contohnya acara kunjungan Menteri Pendidikan Nasional, salah asuhan, seperti itu. Selanjutnya itu tanda titik tidak dipakai di belakang nama dan alamat penerima surat. Kedua, nama dan alamat pengirim surat, dan di belakang tanggal surat. Contohnya, yang terhormat, titik kepada Kepala Kantor Penempatan Tenaga Jalan Cikini 71, Jakarta. Yang terhormat, Saudara titik Moh titik Hasan, Jalan Arif Rahmat 43, Palembang. Ini sini tidak menggunakan titik di belakangnya. Terus pemisahan bilangan ribuan atau kelipatannya, desimal dilakukan sebagai berikut. Misalnya 200.000 250.75 sen kayak gini ya. Terus 50.000 dolar 508 titik 750 meter, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dalam tanda baca menurut Rumus Besar Bahasa Indonesia itu ada tanda koma. Tanda koma itu sendiri dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Jadi dia macam menimbulkan suatu jeda saat kita membacanya. Surat biasa, surat kilat, maupun surat khusus yang memerlukan perangko. Contohnya itu. Ini contohnya lagi. 1, 2, 3. Dia tanda koma itu macam memberikan suatu jeda sementara.
Terus tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, atau melainkan. Ini double ya. Terus ini contohnya ya. Saya ingin datang. Karena ada jeda itu sedikit, maka kita pakai koma. Tetapi hari ini hujan. Terus lagi contohnya, Didi bukan anak saya, melainkan anak paman saya. Melainkan anak Pak Kasim. Nah, seperti itu contohnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari ini hujan, koma, saya tidak akan datang, koma, seperti itu, koma, titik. Terus selanjutnya itu, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan perhubungan antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalam oleh. Karena itu, jadi meskipun begitu, dan tetapi. Contohnya, oleh karena itu, koma, kita harus berhati-hati. Nah, selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan. Dari kata yang lain terdapat di dalam kalimat misalnya, oh, gitu. Itu dia contohnya. Jadi O-nya itu macam memisahkan kalimatnya ini. Misalkan kata, kalimat pula. Nah, selanjutnya itu, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimatnya. Seperti kata ibu, saya gembira sekali. Seperti itu. Selanjutnya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengilingnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, gimana saudara tinggal? Tanya Pak Guru. Masuk kelas sekarang juga perintahnya. Itu tidak dipakai koma di dalamnya. Selanjutnya itu tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah negeri atau negeri. Seperti saudara Abdullah koma, Jalan Pisang Batu 1, Bogor, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 6, Jakarta, Surabaya, 10 Mei 1960. Selanjutnya itu tanda koma dipakai untuk misalkan bagian nama yang dibalik susunannya. Seperti ya biasanya itu dia terdapat di daftar pustaka seperti Gunawan, I 1984 Kamus Politik Internasional Jakarta Restu Agung. Nah, selanjutnya itu tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan catatan akhir, misalnya alih bana, ST Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Jilid 2 dalam kurung Jakarta Pustaka Rakyat 1950. Selanjutnya itu ada tanda koma dipakai di antara nama orang, gelar akademik yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. Seperti B
B titik Ratu Langit, koma SE, S, koma E, S, koma E, S titik E titik Nyonya Khadijah, koma M titik A titik, seperti itu. Selanjutnya itu tanda koma dipakai di muka agak desimal atau di antara rupiah, sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kilogram. Selanjutnya itu tanda koma dipakai untuk menggapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, guru saya, koma Pak Ahmad, koma pandai sekali. Seperti itu. Selanjutnya itu tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca, salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimatnya. Seperti atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Seperti itu. Setelah tadi saya jelaskan tanda titik dan koma, ini terdapat tanda titik koma yang saling menyatu. Nah, tanda titik koma dapat dipakai tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majmuk. Seperti malam ini makin larut, pekerjaannya belum selesai juga. Seperti itu. Terus tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Misalnya, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini, tanda titik koma berkewarganegaraan Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya itu tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca dan kata hubungnya. Seperti ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Ya, tanda titik koma di situ diletakkan. Baru baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Setelah tanda titik koma, maka ada lagi tanda titik dua. Nah, tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misalnya, Ketua titik dua Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua Nuri Handayani. Selanjutnya, tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu titik dua, terus tanda kutip di atasnya bawa koper ini, bawa koper ini Mir. Terus Amir berbicara titik dua situ kan, kalau dia maksudnya gini ya. Ini kan drama, dalam menggunakan dialog drama itu untuk memulai percakapan itu harus menggunakan titik dua untuk menandakan dia sedang ini teks dia, seperti itu kurang lebih. Keempat itu tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam keterangan. Misalnya, Tempo titik 1971, 34.27 seperti itu.
Setelah tanda titik 2, sekarang itu tanda hubung, yang dimana tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pengertian baris, seperti cara-cara. Ini contohnya, di samping cara-cara lama, itu ada juga cara yang baru. Nah, macam dia menghubungkan walaupun dia terpisah, cuman dibacanya itu langsung lama, macam terhubung dia. Selanjutnya itu tanda hubung yang menyambung hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depan pada pengertian baris. Misalnya, senjata ini merupakan sarana pertahanan yang canggih. Dia menyambungkan dari awalan dengan bagian kata di belakangnya. Seperti itu. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak, berulang-ulang, terburu-buru, seperti itu. Terus tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal, misalnya 8 tanda penghubung 4 tanda penghubung 2010. Terus Pak, P penghubung A, penghubung I, penghubung TIA. Seperti itu contohnya. Selanjutnya itu tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata yang diungkapkan dan penghilangan bagian kelompok kata, pengelompokan kata. Contohnya seperti berevolusi 20.000. Seperti itu. Terus tanda hubung dipakai untuk merangkai, misalnya ke dengan angka 3 12, angka dengan an pukul 12-an. Terus selanjutnya itu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya di smash, di make up, di tackle. Itu contohnya. Setelah tanda penghubung, terdapat tanda pisah juga. Sedangkan tanda pisah membatasi penyisipan atau kalimat memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu tanda pisah saya yakin tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya itu tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya rangkaian temuan, evolusi, teori kemisian, dan kini juga pembelahan atom. Tanda pisah telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Nah, selanjutnya itu tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai, misalnya 1950 sampai 1945. Itu digunakan tanda pisah di dalamnya. Selanjutnya itu adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat, misalnya kapan ini berangkat, tanda tanya di belakangnya. Terus tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Ia dilahirkan pada tahun 1987. Macam bertanya di belakang. Seperti itu. Setelah tanda tanya, ada juga tanda seru. Tanda seru
dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. Seperti itu. Macam ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah seramnya peristiwa itu, seru. Macam tanda seru, macam menegaskan di belakangnya. Terus bersihkan kamar itu sekarang juga. Macam tegas, penegas dari kata-katanya yang di sini. Seperti merdeka, merdeka, macam ada tanda seruan di belakangnya. Pakai tanda seru di belakangnya. Nah, tanda elips. Yang tadi sebelumnya kan tanda seru, sekarang ini tanda elips. Tanda elips dipakai dalam kalimat yang berputus-putus, misalnya kalau begitu titik 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 mari kita laksanakan. Nah, itu dia tanda elips. Kedua, tanda elips menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Itu dia contohnya. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Seperti itu. Sesudah tanda elips, ada juga tanda petik. Nah, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Jadi kalau kita menuliskan dialog naskah drama contohnya, itu kalau kita setiap berbicara, setiap aktor yang berbicara itu dia selalu menggunakan tanda petik di atasnya. Jadi contohnya ini ya, saya belum siap, itu tanda petik di awalnya. Kata Mira, tanda petik di awalnya juga. Baru kalau kita sedang seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, tunggu sebentar, macam kita mengucapkan kalimat itu kan. Jadi tanda petik di atasnya. Terus tanda petik menggapit judul syair, keranggaan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah petik 2 bola lampu petik balas dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Selanjutnya itu tanda petik menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Seperti pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara petik 2 coba dan ralat saja. Seperti itu. Selanjutnya itu tadi kan ada petik 2. Sekarang ini petik tunggal. Oke. Dalam penggunaan tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan ini. Misalnya, tanya Basri, petik tuh. Kau dengar bunyi kering-kering seperti itu. Yang kedua itu tanda petik tunggal menggapit makna kata atau ungkapan, misalnya terpandai, paling pandai, tinggi hati, sombong, angkuh, seperti itu. Tanda petik tunggal menggapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing di dalamnya. Seperti feedback, petik tunggal, balikan, seperti itu. Nah, tanda kurung sendiri menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Jadi ini berfungsi untuk menjelaskan suatu keterangan dalam suatu kalimat yang dimana contohnya seperti ini. Bagian perencanaan sudah selesai, menyusun dik yang menunjukkan keterangan atau penjelasan di dalamnya. Daftar isian kegiatan itu yang dimaksud dengan dik. Bahas lagi kurungnya kalau sudah seperti itu. Yang kedua itu
tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, keterangan itu, buka kurung, lihat tabel 19, tutup kurung, menunjukkan arus baru pasar dalam negeri. Seperti itu. Selanjutnya itu tanda kurung dipakai untuk menggapit angka atau huruf yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, kata cooking diserap dalam bahasa Indonesia jadi cocaine. Dalam kurung I, penjalan kaki itu berasal dari kota Surabaya. Seperti itu. Terus tanda kurung dipakai untuk menggapit angka atau huruf yang merinci urutannya. Contoh, faktor produksi menyangkut masalah A dalam kurung bahan baku dalam kurung B biaya produksi dan C tenaga kerja. Itu ini macam hurufnya itu selalu di dalam kurung kan. Nah, yang tadi kan tanda kurung saja. Sekarang ini ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, Sang Sapurba mende tanda kurung siku. Dengar bunyi gemericik. Terus ia memberikan uang kurung siku dalam kurung siku kepada anaknya. Selanjutnya itu tanda kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini, perbedaannya dibicarakan dalam bab 2 kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38, tutup kurung siku. Perlu dibentangi di sini. Begitu. Nah, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penanda masa atau masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya, nomor 7 garis miring PK miring 1973. Jalan Keramat 3 garis miring 10, seperti itu contohnya. Terus selanjutnya itu tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap, contohnya dikirim lewat darat atau laut. Mereka mahasiswa garis miring mahasiswi, seperti itu. Selanjutnya itu tanda penyikat atau apostrof. Nah, tanda penyikat menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, Ali tanda kutip kan kusurati. Ini tanda kutip penyikat apostrof di dalamnya kan. Ali kan kusurati dalam kurung kan sama dengan akan, seperti itu. Malamlah tiba. Maksudnya itu telah, contohnya. Terus 1 Januari tanda penyikat atau apostrof di atas angka 0 baru 8 yang dimana itu dimaksud 2008. Nah, sebelumnya
Kalau jika ada penyampaian saya kurang jelas atau ada kekeliruan di dalamnya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami dan saya presentasikan melalui media ini. Sekian dan terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.